Kalian tahu gak sih akronim Orba itu apa? Ada yang tahu? Orba itu merupakan singkatan dari masa Orde Baru. Nah, masa Orde Baru ini diduduki oleh Presiden kita, yaitu Bapak Presiden Soeharto. Oh gitu. Tapi bukannya Orde Lama dulu ya bakal Orde Baru. Itu Orde Lama dulu, Orde Baru. Nah, Orde Baru ini ditandai oleh Super Smart. Super Smart. Di sini kepanjangan dari Super Smart adalah Surat Perintah 11 Maret. Itu surat perintah ini itu dari Soekarno kepada jenderalnya, yaitu Soeharto, untuk melakukan segala tindakan demi ketenangan, keamanan, dan stabilitas politik yang ada di Indonesia. Terus gimana sih kondisi sosial, ekonomi, dan politik pada pemerintahan Orde Baru? Kondisi sosial saat Orde Baru. Yang pertama, kerusuhan sosial. Di antaranya muncul ketegangan antara berbagai kelompok masyarakat, terutama yang terkait dengan ideologi politik. Konflik horizontal antara kelompok pro-komunis dan anti-komunis yang seringkali melibatkan kekerasan. Yang kedua, pembantaian massal terhadap orang-orang yang dituduh sebagai anggota atau pendukung PKI terjadi di berbagai wilayah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Yang kedua, peran perempuan dalam masyarakat. Di antaranya, perempuan diorientasikan pada peran demonstrasi melalui organisasi Dharma Wanita dan PPK yang menekankan peran istri sebagai pendukung suami. Yang kedua, meskipun kemajuan dalam pendidikan dan pekerjaan, peran perempuan dalam politik dan sektor publik masih sangat terbatas. Yang ketiga, beberapa kebijakan seperti program keluarga berencana atau disebut KB didorong mengendalikan jumlah penduduk. Yang ketiga itu militerisasi dalam kehidupan sosial, diantaranya militer memiliki peran besar dalam kehidupan sosial dan pemerintah melalui doktrin dui fungsi ABRI yang memungkinkan TNI berperan di bidang politik. Banyak jabatan pemerintahan yang diisi oleh pejabat militer yang menyebabkan kehidupan sosial sipil sering berada di bawah pengaruh dan pengawasan militer. Aparat sering bertindak represif terhadap kelompok yang dianggap mengancam stabilitas seperti mahasiswa, aktivitas, dan buruh. Yang keempat, peran mahasiswa dan gerakan sosial. Mahasiswa dan kelompok masyarakat lainnya memainkan peran penting dalam memobilisasi protes terhadap pemerintah. Gerakan mahasiswa yang dikenal dengan Tritura, yaitu 3 tuntunan rakyat, menurutnya itu 1. Pembubaran PKI, 2. Pembersihan kabinet dari unsur-unsur PKI, 3. Penurunan harga kebutuhan pokok. Selanjutnya itu mendemonstrasi dan aksi massa ini menggambarkan keresahan sosial yang meluas di kalangan rakyat. Kondisi ekonomi pada masa Orde Baru. Di antaranya yang pertama yaitu mata uang rupiah yang jatuh. Indonesia mengalami mata uang rupiah yang jatuh karena devaluasi secara berkali-kali yang malah memperburuk krisis ekonomi pada saat itu. Dalam upaya mengatasi krisis ekonomi ini, Indonesia malah melakukan pencetakan uang secara besar-besaran yang malah memperburuk inflasi. Yang kedua yaitu banyaknya hutang luar negeri yang dimiliki oleh Indonesia. Poin pertamanya itu ialah banyaknya hutang luar negeri yang dimiliki oleh Indonesia itu terjadi akibat pemerintah lama atau Presiden Soekarno terlalu terfokus pada pembangunan proyek-proyek besar seperti Mercusuar, Gelora Bung Karno, serta Monumen Nasional. Yang ketiga yaitu kemiskinan dan penganggurannya meluas. Poin pertama, tingginya inflasi dan kurangnya mata pencaharian atau lapangan pekerjaan yang dialami oleh masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru itu justru memperburuk keadaan krisis ekonomi. Yang kedua, kurangnya mata pencaharian itu diakibatkan oleh ketidakstabilan antara politik dan ekonomi. 4. Ketidakstabilan ekonomi akibat konflik politik. Ketegangan politik seperti peristiwa G30 PKI semakin memperburuk kondisi ekonomi. Ketidakpastian politik membuat investor enggan menanamkan modal di Indonesia. 5. Minimnya infrastruktur ekonomi. Infrastruktur ekonomi seperti transportasi dan komunikasi masih sangat terbatas, sehingga distribusinya menjadi lambat dan mahal. Sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi di Indonesia tidak dapat berkembang dengan baik karena kurangnya investasi dan teknologi. Kondisi politik dalam negeri pada masa Orde Baru. Yang pertama, sentralisasi kekuasaan di tangan Soeharto. Di antaranya, Presiden Soeharto memegang kendali penuh atas pemerintahan dengan dukungan militer, birokrasi, dan Golkar. Selanjutnya,
Keputusan politik dan kebijakan negara sangat bergantung kepada keputusan presiden dan lingkungan di dalamnya. Yang kedua, sistem politik yang dikontrol ketat diantaranya diselenggarakan setiap 5 tahun, namun sistem pemilu dirancang agar Golkar selalu menang. Selanjutnya, partai politik hanya dibatasi menjadi 3, yaitu Golkar, PPP, dan PDI. Selanjutnya, oposisi hampir tidak memiliki ruang untuk berkembang karena tekanan dari pemerintah. Yang ketiga, pemaksaan Pancasila sebagai ideologi tunggal diantaranya pada tahun 1985, semua organisasi politik dan kemasyarakatan diwajibkan menjadikan Pancasila sebagai ideologi tunggal. Langkah ini bertujuan untuk menekan ideologi lain, termasuk politik Islam dan komunis, serta memperkuat kontrol pemerintah. Kondisi politik di luar negeri pada masa Orde Baru. Yang pertama, memiliki peran aktif di ASEAN. Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN pada tahun 1967 bersama Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura. ASEAN menjadi wadah utama bagi diplomasi regional Indonesia, terutama dalam menjaga stabilitas kawasan dan menekan pengaruh komunis. Yang kedua, memiliki hubungan erat dengan negara barat dan Amerika Serikat. Indonesia memiliki hubungan erat dengan blok barat, terutama pada Amerika Serikat yang mendukung Orde Baru sebagai benteng melawan komunisme di Asia Tenggara. Bantuan ekonomi dan militer dari Amerika Serikat, terutama keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia, mengalir ke Indonesia. Konferensi Timur Timur pada tahun 1975 sampai 1999. Indonesia menginvasi Timur Timur pada tahun 1975 setelah negara tersebut lepas dari Portugal. Tindakan tersebut mendapat kritik tajam dari dunia internasional, termasuk PBB dan negara-negara barat. Meskipun Australia dan Amerika Serikat awalnya mendukung langkah tersebut. Nah, jadi gimana nih teman-teman? Udah pada tahu belum tentang Orde Baru? Udah. Nah, kalau kalian udah pada tahu belum?